Oke, coba deh perhatiin ini. Awal Januari harga emas itu tinggi banget. Seminggu kemudian harganya anjlok. Februari bikin rekor baru lagi. Terus Maret ambruk lagi. Ini bukan naik turun biasa ya. Kita lagi ngomongin emas loh, aset yang ribuan tahun jadi simbol stabilitas. Tapi sekarang kelakuannya aneh banget. Nah, ini dia. Awal Januari, harganya terbang ke 5.400. Semua orang mikir, wah ini bakal terus naik nih. Tapi tunggu dulu, cuma dalam seminggu jeblok ke 4.600. Gila kan? Dan ini baru pemanasan. Udah gitu di bulan Februari naik lagi. Malah mecahin rekor baru di 5.600. Ini bener-bener kayak roller coaster. Terus tebak apa? Maret, ambruk lagi ke 4.300. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar. Ini tuh kayak sinyal. Kayak ada yang salah, ada yang rusak di fondasi sistemnya. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Coba bayangin, emas yang kita kenal sebagai aset paling aman, paling stabil, sekarang kelakuannya disamain sama saham gorengan. Ini ini aneh banget. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Karena ini sekali lagi, ini bukan cuma soal harga emas. Pergerakan liar ini tuh cuma gejalanya. Gejala dari sesuatu yang jauh lebih gede, lebih fundamental, yang lagi berubah di dunia kita. Ini sinyalnya. Oke, untuk bisa ngerti kenapa emas sekarang jadi liar begini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu paham dulu, kenapa sih selama ribuan tahun emas ini dianggap sebagai jangkar stabilitas? Apa ceritanya? Nah, ini nih yang keren. Emas itu ternyata bukan dari bumi loh. Asalnya dari luar angkasa. Unsur seberat emas itu cuma bisa tercipta di kondisi yang super ekstrim, kayak tabrakan bintang neutron. Jadi kelangkaannya itu bukan main-main, emang udah dari sananya. Emas itu ibaratnya tamu dari kosmos. Dan perjalanannya panjang banget. Mulai dari sekitar 600 sebelum Masehi, jadi koin pertama di Lydia, terus jadi tulang punggung ekonomi zaman Romawi, sampai puncaknya di abad 19. Jadi standar emas, jadi dasar sistem keuangan dunia. Bahkan pas tahun 1971, waktu Nixon Shock terjadi, dan dolar AS lepas dari emas, peran emas tuh nggak hilang. Perannya cuma geser dikit. Emas jadi apa yang kita sebut safe haven asset. Gampangnya gini, ini adalah tempat orang lari buat nyelamatin hartanya pas semua lagi kacau. Pas kita udah nggak percaya lagi sama mata uang, sama bank, bahkan sama pemerintah. Emas itu barometer kepercayaan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin serius. Fondasi dunia yang stabil, yang bikin emas jadi safe haven, itu sekarang mulai retak. Dan emas jadi yang pertama ngerasain getarannya. Coba kita bandingin ya. Puluhan tahun kita hidup di dunia yang di sebelah kiri. Kelihatannya stabil. Kita pikir inflasi bisa dikontrol, negara-negara bisa kerjasama, sistem keuangan kuat, ya kan? Tapi sekarang kita dilempar ke dunia yang di sebelah kanan. Realitas yang terfragmentasi, inflasi jadi masalah utama, geopolitik isinya konflik melulu, kepercayaan anjlok, masa depan jadi super nggak pasti. Dulu itu ya, normalnya ayunan harga emas tuh cuma sekitar 10–15%. Cukup stabil lah, bisa ditebak. Sekarang, coba lihat angkanya. Bisa lompat 30–50% dalam waktu singkat. Ini beda banget. Ini bukan lagi fluktuasi. Ini perubahan aturan main. Ada sesuatu yang fundamental yang udah berubah. Oke, jadi apa sih yang bikin kacau begini? Ada 3 pendorong utamanya. Pertama, sistem keuangan kita lagi rapuh. Inflasi tinggi, suku bunga naik, semua orang panik butuh uang cash. Kedua, geopolitik. Negara-negara udah nggak saling percaya lagi. Perdagangan, energi, semua dijadiin senjata. Dan yang ketiga, ini penting, psikologi pasar. Orang beli jual bukan karena nilai barangnya, tapi karena panik, karena takut ketinggalan atau takut semuanya ambruk. So, semua ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan. Kita sekarang hidup di realitas dunia yang baru. Pertanyaannya udah bukan lagi kapan kita balik normal, tapi seperti apa sih normal yang baru ini? Dan dunia baru ini punya ciri-ciri yang jelas. 1, semua bakal lebih mahal. 2, investasi bakal lebih mirip roller coaster, naik turunnya gila-gilaan. 3, dunia makin terpecah belah. 4, persaingan ekonomi bakal makin ketat. Mungkin stabilitas yang kita nikmatin selama ini cuma kebetulan aja, cuma periode singkat yang aneh dalam sejarah. Intinya, ada pergeseran besar.
kita pindah dari sistem yang dasarnya kepercayaan, ya, percaya sama dolar, percaya sama lembaga-lembaga global, ke sistem yang dasarnya kontrol. Tiap negara sekarang maunya megang kendali sendiri. Mereka ngumpulin aset beneran kayak emas, biar bisa ngontrol nasibnya sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Terus kita mesti gimana dong? Nah, ini bagian pentingnya. Tujuannya di sini bukan buat jadi dukun yang nebak harga emas bakal kemana, tapi lebih ke gimana kita upgrade cara mikir kita biar bisa selamat lewatin era transisi yang ya bisa dibilang cukup brutal ini. Ada 3 mindset baru yang krusial banget. Langkah pertama, diversifikasi itu sekarang bukan pilihan, tapi keharusan, wajib. Jangan taruh semua telur di satu keranjang karena nggak ada satupun aset yang aman 100%. Kedua, ingat ini, likuiditas adalah raja. Punya uang cash atau aset yang gampang dicairin itu jadi super penting. Di masa krisis yang penting itu survive, bukan ngejar untung setinggi langit. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, upgrade otak kita. Kita harus ngerti kenapa pasar bergerak liar, bukan cuma nebak kemana arahnya. Karena cerita dan narasi di pasar sekarang berubah lebih cepat daripada data fundamentalnya. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran penutup yang dalam banget. Kutipannya bilang, mungkin problemnya bukan di emas, mungkin dunia yang lu tinggalin udah kehilangan bentuk lamanya. Coba deh renungin. Pas kita lihat emas gerakannya jadi aneh banget, jangan-jangan masalahnya emang bukan di emasnya. Emas ya gitu-gitu aja dari dulu. Mungkin dunianya lah yang udah berubah total. Dan kita semua lagi berdiri tepat di tengah-tengah perubahannya. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi, ada apa dengan emas? Tapi ada apa dengan dunia kita? Dan yang lebih penting, apa kita siap ngadapinnya?